أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah ya, di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini menginspirasi akan tambahnya iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan merasai mati ya. Dan kematian itu adalah seseorang yang sudah terpisahnya antara jiwa dan raga, sehingga dengan demikian seseorang tersebut di alam dunia ini sudah berakhir, akan memasuki yaitu awal daripada kehidupan di akhirat, berada di alam kubur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ya, kita menghembuskan napas terakhir, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan karena hakikatnya kita hidup di dunia ini ya kita berusaha untuk bisa juga bahagia di dunia, bahagia di akhirat, seperti doa yang kita pohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, berikan aku kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat muslim tentunya secara teori ya, harus taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini ya, termasuk di dalam hal ini adalah ketentuan takdir. Bahwasanya yakinlah bahwa soal rezeki itu ya takdir Allah. Soal jodoh itu juga takdir Allah. Dan juga soal kematian itu adalah takdir Allah. Jadi walaupun takdir ya, itu tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa di dunia ini ya, agar apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi yang baik. Karena walaupun bagaimana, doa itu merupakan saripati daripada ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalau sudah meninggal biasanya ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup. Jadi kita selama di dunia ini kita punya kewajiban, dan salah satu kewajiban kita adalah
fardu kifayahnya yaitu mengurusi jenazah ya. Itu adalah fardu kifayah, kewajiban kita bersama. Nah, apabila seseorang itu mampu untuk bertakziah dengan sempurna ya, insya Allah kelak akan mendapatkan pahala yang besarnya seperti Gunung Uhud. Ini adalah keyakinan ya. Kita bukan berarti berharap istilahnya itu semata-mata hanya melihat pahala seperti Gunung Uhud, tetapi yang penting kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya sudah paham ya keterkaitan dengan fardu kifayah ini. Yang pertama yaitu mensucikan ataupun memandikan, kemudian mengafani ya, setelah itu menyolatkan, dan setelah itu memakamkan. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita meninggal, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan taubat ya. Karena ada yang mengatakan ada anak yang baru lahir itu menangis ya. Ketika anak dilahirkan ke dunia ini menangis ya. Ternyata dari alam kandungan itu cobaan di dunia itu nggak begitu berat. Cobaan di alam kandungan itu nggak begitu berat ya, maaf. Tetapi begitu dia dilahirkan di dunia, maka dia mengingat ya janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika ditiupkan roh. Karena di situ ada perjanjian, adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Dia menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Nah, atas dasar itulah ya, itu merupakan suatu komitmen bahwa kita hendaknya mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita coba untuk menjadi orang yang istilahnya itu betul-betul beriman dan bertakwa ya. Ya, kalau memungkinkan ya, ketika kita lahir dalam keadaan bersih ya, begitu kita meninggalkan alam dunia pun berusaha untuk supaya tetap bersih ya. Tentunya dari segala noda dan dosa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau soal asbab kematian juga itu rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita tidak boleh ya, dilarang ya, membicarakan aib ya, orang yang sehat, apalagi orang yang sudah meninggal. Kita tidak boleh. Jadi dalam hal pembicaraan sehari-hari tentunya kita berusaha jauhi ya, jauhi pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya itu membicarakan ketidakbaikan daripada orang lain, terlebih ya, orang yang sudah meninggal. Stop ya, membicarakan orang-orang yang sudah meninggal dari sisi kejelekannya. Kalaupun toh dari segi kebaikannya, boleh-boleh saja ya, kita bisa mencontohnya ya. Kalau dia itu budi pekertinya baik ya, kita nggak ada salahnya ya, yang baik tersebut ya kita contoh ya. Karena walaupun bagaimana, insya Allah ya, setiap manusia itu ada kebaikannya, di samping mungkin juga ada ketidakbaikannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya juga evaluasi buat kita sendiri. Kalau kita itu melihat orang lain, tentunya kita lihat dari segi kebaikannya saja ya. Nah, berbeda dengan kalau kita melihat diri sendiri ya, tentunya mari kita
banyak-banyak evaluasi diri kita sendiri, ya. Kita cari kelemahan kita dan kita berusaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita itu, tentunya dengan banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memang tidak terlepas dari dosa. Ya. Terkadang ya, dari melihat saja bisa mengakibatkan dosa. Ya. Dari pembicaraan lisan bisa mengakibatkan dosa. Ya. Pendengaran pun ya bisa juga melakukan perbuatan dosa. Bahkan seluruh anggota badan kita ya itu kadang-kadang juga bisa melakukan perbuatan dosa. Jadi kita hati-hati di dunia ini, ya kita berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan ataupun mencari ya, pahala-pahala yang mana hakikatnya pahala itu juga merupakan suatu yang gaib, tidak kelihatan. Ya. Terlebih berbicara soal pahala puasa. Ini kalau pahala puasa itu rahasia ilahi. Bahkan ya, seseorang pun tidak akan tahu kalau kita lagi berpuasa. Ini rahasia ilahi. Ya. Jadi kita kalau sedang puasa ya nggak perlu kita gembar-gemborkan ya bahwa saya puasa, nggak perlu. Itu hanya yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tidak terlepas dari dosa. Untuk itu ya sama-sama kita bertaubat ya. Dan mudah-mudahan kalau kita bertobat walaupun dosa kita seperti dalam syair itu ya, seperti buih di lautan ya, ataupun ya dosa itu seisi bumi ya. Kalau kita mau bertobat, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya dengan taubat yang betul-betul nasuha, ya, taubat yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang taubat ya, ini perlu kita dalami secara lebih lanjut ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya ataupun sunnah-sunnah Nabi ya yang berkaitan dengan taubat ini ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada saya nukilkan sedikit ya kaitannya dengan taubat ya. Di sini ada suatu persahabatan Rasul ya. Itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata ya, saya pernah menanyakan kepada Rasulullah ya, Shallallahu alaihi wasallam tentang taubat nasuha ya. Lalu beliau bersabda ataupun menjawab, taubat nasuha itu ya, ialah penyesalan atas dosa ketika engkau terlanjur berbuat dosa, lalu engkau memohon ampun kepada Allah dengan penyesalanmu. Dari dosa tersebut saat itu juga. Kemudian engkau tidak mengulangi lagi untuk
selamanya, untuk selamanya. Jadi ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan beban nasuha ya, sesuai dengan hadis tersebut. Di antaranya yang pertama, poin yang pertama ya, yaitu penyesalan ya. Jadi kalau kita melakukan dosa itu mau besar mau kecil, itu melakukan penyesalan ya. Bukan berhenti menyesal saja ya. Poin yang kedua ya, dia memohon ampun kepada Allah atas penyesalan tersebut ya. Saat itu juga dia mohon ampun kepada Allah atas penyesalan tersebut. Itu poin yang kedua. Setelah dia menyesal ya, itu poin pertama. Kemudian poin kedua ya, memohon ampun ya. Karena dosa kepada Allah itu tentunya kita mohon ampun ya, banyak-banyak istighfar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa kita kepada sesama manusia ya. Kalau dosa kita kepada sesama manusia tentunya kita harus saling memaafkan ya, insya Allah. Nah, kemudian poin yang ketiga ya, kemudian tidak mengulangi lagi untuk selamanya. Nah ini ya, poin ketiga, tidak mengulangi untuk selamanya. Jadi ada 3 poin: menyesal, kemudian mohon ampun, kemudian tidak akan mengulanginya untuk selamanya. Nah, selamanya di sini tentunya sepanjang hayat. Jadi kita berusaha ya tentunya ya sesuai dengan hadis tersebut ya, minimal ya 3 kriteria itu ya, minimal merasa menyesal karena sudah terlanjur untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian setelah menyesal tentunya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya tentunya kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Seberat apapun ya, sebanyak apapun ya dosa yang telah kita miliki, yang kita perbuat ya, kalau kita betul-betul memohon ampun ya insya Allah ya, Allah akan mengampuni. Dan poin yang ketiga yaitu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu selama-lamanya. Tentunya ya, yang dimaksud di situ ya, yang dimaksud dengan dosa, yang dimaksudkan itu tentunya juga dosa yang pernah dilakukan itu. Dan secara garis besar ya, tentunya ya semua perbuatan dosa kita dilakukan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa bukti ya kalau seseorang itu melakukan taubat. Itu sebenarnya ada beberapa bukti ya. Di sini sedikit ya, di dalam surat An-Nisa ayat 14 ya, itu beberapa hal yang sebagai bukti lah ya, seseorang yang sudah bertobat ya. Dikatakan di dalam ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinakum lillah faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima.
surat An-Nisa ya, ayat 14 ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Disebutkan di dalam ayat tersebut kecuali orang-orang yang sudah bertaubat ya, mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mematuhi agama mereka karena Allah, mereka bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Jadi ada 3 poin juga ya ini yang dinukilkan di dalam surat An-Nisa ya. Seseorang yang sudah bertobat ya, itu diantaranya ya 3 ciri ya. Ya diantaranya yang pertama itu berusaha keras untuk memperbaiki diri dengan jalan selalu patuh pada semua perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, serta memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Itu ya poin yang pertama ya. Kalau seseorang itu sudah bertobat ya, tentunya berusaha keras ya, untuk selalu evaluasi diri ya, introspeksi diri, memperbaiki diri ya, dengan jalan yaitu selalu patuh ya, taat pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan memperbaiki ya, hubungannya dengan sesama manusia. Itu ya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi tentunya ke arah yang progresif ya. Progresif tersebut ya, berusaha untuk baik dan baik ya. Berusaha terus untuk memperbaiki diri ya, untuk lebih baik terus dan lebih baik terus ya. Berusaha untuk selalu meninggalkan apa yang menjadi ya, larangan Allah, berusaha semampunya untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, dan juga menjaga hablum minanas ya, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hak dan kewajiban kita sebagai manusia tentunya juga dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya, luar biasa. Sudahkah kita sampai taraf ini ya, sesuai yang dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 14 ya. Apakah kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri dengan jalan selalu patuh ya pada semua perintah Allah ya, kemudian meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah ataupun Rasul ya, kemudian selalu memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Apakah sudah, apa belum, tentunya yang tahu kita sendiri ya. Seseorang kalau sudah melakukan taubat ya seperti itu ya, seperti itu. Jadi nggak ada kesempatan untuk berprasangka buruk kepada orang lain ataupun bersuudzon kepada orang lain. Dia bibirnya selalu berzikir dan bersipir. Pembicaraannya tentunya ya, tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Dia berpikir dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan akan untung dan ruginya ya. Karena kalau kita belum taubat ya, sampai ajal itu akibatnya juga dosa tetap ya akan dibawa.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam surat An-Nisa ya, yang ayat 14 tadi. Di samping berusaha untuk memperbaiki diri ya, untuk senantiasa menaati apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian juga menjaga hubungan sesama muslim ya, hak dan kewajiban sesama muslim ya. Poin yang kedua, segala perbuatan dan tutur katanya selalu berpedoman pada ajaran Al-Quran dan hadis ya. Jadi segala pembicaraannya tidak terlepas dari apa yang sudah digariskan di dalam Al-Islam ya. Selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga bisa jadi kepribadiannya pun ya, itu dia contoh kepribadian Rasulullah SAW ya. Karena kalau Rasulullah SAW itu pribadinya adalah pribadi Al-Quran. Nah, katakan dengan hal tersebut, seseorang yang sudah bertobat ya, segala perbuatan dan tutur katanya selalu berpedoman pada ajaran agama Islam ya. Dengan kata lain ya, selalu berpedoman pada Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah SAW ya. Nah, salah satu dikatakan, kalau kamu memang orang yang beriman, hendaklah berkata dengan benar atau diam ya. Kalau kita orang yang beriman, tentunya kalau tidak bisa berkata dengan benar, tentunya lebih baik diam ya. Karena menurut ya, para alim ulama ya, keselamatan manusia itu juga sangat-sangat dipengaruhi oleh bahasa yang dia gunakan, ataupun sudut pandang bagaimana caranya dia membicarakan ataupun mengucap lisannya. Jadi lisan ini mempunyai sangat pengaruh besar pada pribadi manusia ya. Kalau seseorang dari lisannya aja sudah tidak benar ya, insya Allah ya, nanti di hadapan masyarakat ya, jika juga kurang bisa dipercaya. Karena ya, lisan itu punya andil atau punya pengaruh besar di dalam perilaku kehidupan di masyarakat. Bahkan ya, dalam dikatakan dalam suatu agama itu, selamat tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisannya ataupun pembicaraannya ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berbicara itu menyinggung perasaan orang lain. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya. Nah, kata-kata pahit di sini tentunya ya dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang mulia, dengan cara yang bagus. Jangan sampai gara-gara menyampaikan suatu kebenaran akhirnya jadi bumerang ya. Jadi gimana caranya kita harus sampaikan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya ya. Kalaupun toh kita ya, terlanjur mengucapkan ketidakbaikan kepada orang lain, segera mungkin kita mohon maaf bahwa ucapan tersebut keliru ya, pada dasarnya keliru ya. Jadi namanya manusia tidak lepas dari salah, khilaf, dan dosa. Nah, begitu kita terlanjur mengucapkan hal yang tidak baik ya, salah ataupun keliru, sesegera mungkin ya di hadapan orang tersebut kita mohon maaf ya, atas kekeliruan dan kesalahan tersebut.
jangan istilahnya kita gengsi untuk meminta maaf kepada orang lain, apalagi ya, yang memberi maaf ya, jangan sampai timbul kata-kata tiada maaf bagimu ya, jangan sampai ya, karena Allah aja maha pemaaf ya, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang ya. Tentunya kita harus bisa memberikan contoh yang baik ya. Ada orang lain minta maaf, harus kita maafkan ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya itu berat untuk bisa memberikan maaf kepada orang lain. Kalau sudah memaafkan ya sudah ya, gak usah kita ungkit-ungkit lagi tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau masih diungkit-ungkit lagi, bisa jadi ya kata maaf tersebut baru sebatas ucapan di bibir ya. Tapi kalau memang betul-betul sudah lahir batin ya kalau kita sudah memaafkan, sudah saling memaafkan ya, nggak perlu kita korek-korek lagi permasalahan-permasalahan yang salah tersebut ya. Karena ya sama halnya dengan bohong, sudah saling memaafkan tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih saling ungkit-ungkit terhadap hal yang ia lakukan ketidakbaikan tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dari surat An-Nisa ini yaitu semua perbuatan itu dilakukan dengan dasar ikhlas ya, ikhlas. Kata ikhlas memang mudah ya untuk diucapkan ya, mudah untuk diucapkan, tapi pengamalannya yaitu ya cukup sulit untuk betul-betul ikhlas secara lahir maupun secara batin ya. Tentunya kita berusaha, karena walaupun bagaimana ya, itu ikhlas itu prinsip ya. Innama amalu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, niat yang bagaimana? Tentunya niat yang betul-betul kita niati dengan ikhlas, hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ikhlas ya, sebelum kita berbuat tentunya kita harus berusaha untuk ikhlas. Ketika kita berbuat kebaikan tentunya harus didasari dengan ikhlas, dan setelah melakukan perbuatan pun ya kita juga harus ikhlas. Jadi ditinjau dari 3 hal. Sebelum kita melakukan perbuatan tentunya kita harus ikhlas. Pas kita melakukan perbuatan tentunya dengan ikhlas. Setelah kita melakukan perbuatan baik tersebut tentunya kita juga dengan ikhlas, tidak ungkit-ungkit lagi tentang kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan. Karena kita kalau masih mengungkit-ungkit lagi tentang kebaikan yang sudah kita perbuat, bisa jadi ya itu menimbulkan hal yang tidak ikhlas ya. Jadi walaupun bagaimana, ikhlas di sini perlu kita miliki dan perlu kita latih ya, secara terus menerus. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya Allah juga akan merasa senang ya kalau melihat ya ataupun merasa gembira ya, kepada orang-orang yang betul-betul melakukan taubat nasuha ya. Karena orang-orang yang tidak melakukan taubat itu sama halnya juga mereka seolah-olah ya sombong ya, merasa tidak mempunyai dosa ya, merasa tidak mempunyai dosa. Itu tidak boleh. Kita harus banyak-banyak melaksanakan taubat ya.
Insya Allah kalau kita taubat, insya Allah Allah akan merasa senang. Dan juga kalau kita taubat, insya Allah akan diberikan suatu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini ya, dan juga di akhirat. Insya Allah ya, insya Allah. Karena walaupun bagaimana ya, kehidupan kita ini yang dicari adalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan kalau kita tulus betul-betul bertobat ya, segala dosa juga insya Allah ya, itu akan dihapus pahalanya oleh akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kalau kita sudah dihapus dosanya, tentunya Allah akan memasukkan ke surganya Allah dengan cahaya yang berseri-seri ataupun dengan wajah yang bercahaya ya. Itulah ya, beberapa hal yang bisa membuat kita senantiasa melakukan taubat ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita ya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul bisa menjalankan apa itu taubat ya. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk itu saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.